diambil jalan sadonya tuh Pak. Ibu terminal Padang Panjang. Jalan lintas akses Kota Baru alternatif ke Payakumbuh. Payakumbuh arah ke belakang. Nah, kita sampai di simpang, belok kanan ke pusat Kota Bukit Tinggi, dan kita belok kiri masuk di Jalan Bukit Tinggi Padang Panjang, atau tepatnya di kawasan Pasar Kota Baru di Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam. Posisinya arah di belakang kita, dan kita sampai di Pasar Macet, Pasar Kota Baru, Kabupaten Tanah Datar, atau di Kecamatan Sepuluh Koto. Assalamualaikum sanak Minang dimanapun barado, baik yang barado di kampung maupun yang barado di perantauan. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita masih dapat berjumpa di saluran channel Jalan Nagari Minang yang selalu merekam perjalanan di nagari-nagari kota-kota di Sumatera Barat. Nah, dalam kesempatan pagi hari menjelang siang ini kita akan mengeksplor suasana akses Bukit Tinggi Padang Panjang atau Bukit Tinggi Kota Padang. Padang arah ke depan, Bukit Tinggi arah ke belakang. Yang mana akses Bukit Tinggi Padang Panjang ini non-stop dilewati kendaraan roda 2 maupun roda 4. Baik itu yang arah dari Padang, dari Solo, ataupun yang dari Padang Panjang mengarah ke Bukit Tinggi atau sebaliknya. Nah, tadi udah terlihat sekilas bus Alizrah yang posisinya di belakang kita. Tadi terlihat sekilas arah dari Sariak, yang mana Alizrah salah satu bus Minang, trayeknya Sumatera Barat atau Minang, Jakarta, Bandung. Yang bisa kita pastikan Alizrah di belakang kita dari Payakumbuh atau dari 50 kota. Pasar Kota Baru Kecamatan 10 Koto kita tinggalkan, dan kita menjelang Nagari Ayange yang masih di Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar, di lintas Bukit Tinggi Padang. Ke Kota Padang dari sini atau dari sekitaran Nagari Ayange ini ada kurang lebih 80 kilo arah ke depan. Sedangkan ke Kota Solo juga arah ke depan, belok kiri dari Padang Panjang kurang lebih 50 kilo hingga 60 dari Nagari Ayange ini. Di Nagari Ayange ini hingga sampai ke Kota Padang Panjang, salah satu akses rawan remblong bagi truk muatan berat, karena memang sudah tidak terhitung sejumlah truk muatan berat yang remblong yang posisinya arah ke depan kita. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi kecelakaan tunggal seperti remblong yang pada umumnya terjadi pada truk yang bermuatan berat yang posisinya arah dari Bukit Tinggi arah ke Kota Padang atau di sekitaran Nagari Ayange hingga sampai ke pusat Kota Padang atau di Nagari Penyalayan. Nah, dari sini kita akan mengarah ke Padang Panjang dan akan melintas Nagari Penyalayan hingga sampai ke Kota Padang Panjang, Kota Curah Hujan, Kota Serambi Mekah, Kota Anti Rokok, Kota Smoking. Nagari Ayange kita tinggalkan dan kita akan masuk di Nagari Penyalayan yang masih di Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar, masih di lintas Bukit Tinggi Padang atau Bukit Tinggi Padang Panjang atau Bukit Tinggi Solo. Di belakang kita udah terlihat satu unit Alizrah dari 50 kota atau dari Payakumbuh tujuan Bandung. Selain Alizrah,
yang melewati jalur lintas Bukit Tinggi Padang Panjang ini juga dilalui bus Palala juga dari 50 kota atau dari Mudia. Juga dilewati bus Mior, ANS, NPM, Mutia, Putri Melia, Gumarang Jaya, dan sejumlah bus AKDP yang tareknya 50 kota Kota Padang seperti Sinamar, Tintin dari Mudia, Bahagia RNS dari Mudia, ada Sontania dari Payakumbuh, ada Ayah Raju dari Payakumbuh, dan pastinya juga ada Sarah, Zona, dan banyak lagi bus antar kota dalam provinsi yang melalui atau melintasi akses Bukit Tinggi Padang ini, atau tepatnya di sekitaran Nagari Penyalayan. Dan juga dilewati sejumlah travel. Selain itu juga dilewati bus antar lintas Sumatera seperti ALS. Dan tidak kalah pentingnya, akses Bukit Tinggi Padang Panjang ini juga dilalui atau dilintasi atau dilewati bus yang dari Tapanuli Selatan seperti Sipirok Nauli, Siboli-Boli. Cuman kedua bus melintas atau melewati jalur Bukit Tinggi Padang Panjang ini dini hari atau malam hari. Nah, lebih jelasnya suasana akses Bukit Tinggi Padang Panjang ini yang mana berawal dari Pasar Koto Baru mengarah ke Nagari Yayange, Penyalayan hingga sampai ke Kota Padang Panjang. Yuk ikuti hingga berakhir. Di jalur Bukit Tinggi Padang Panjang ini tentunya dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4, bus truk non-stop siang malam. Jadi dianjurkan kepada rekan-rekan Selat Minang mesti waspada dan hati-hati di jalur ekstrem ini, apalagi di sekitaran Penyalayan yang sering terjadi remblong yang biasanya terjadi pada truk muatan berat. Selain itu kita juga mesti hati-hati bila menyalip atau mendahului kendaraan yang ada di depan kita, karena memang akses jalan Bukit Tinggi Padang ini sangat rapat dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 dan sejumlah bus AKDP yang tareknya 50 kota Kota Padang.
diambil jalan sadonya tuh. Pak, Ibu terminal Padang Panjang. Selesai jalannya cek. Bikonya balik lihat ada naik kata free of fare mah. Membiak penumpang di Padang Panjang di terminal. Ini balik kemarin lah ko tu. Hah? Iya, aku yang ke Jawa itu, Jakarta ke Bandung. Di situ baru masuknya tuh. Oh, berarti di sini masuknya ya. Itulah rekan-rekan Sunak Minang, suasana akses Bukit Tinggi Padang Panjang, yang mana sejumlah bus antar kota, antar provinsi seperti Alizerah yang seringan dengan kita, tujuan Bandung dari 50 kota, dan sejumlah bus AKDP antar kota dalam provinsi. Ada Tintin, Sinamar, Sarah, Rajung, Ayah, dan banyak lagi yang terpantau pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga masing-masing bus selamat sampai di tujuannya masing-masing, dan salam selalu, sehat selalu. Saya Sudai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.